Jika kalian masih menganggap mereka sebagai cucu Nabi, cucune Kanjeng Rasul, ya wis sakarepmu lah, yang perlu dilatono sekalian. Tapi jangan ngacak-ngacak kepada orang yang sudah ngerti, sudah sadar, dan waras. Kemarin kan si Rizik itu membuat statement ngajak perang dengan orang-orang pribumi yang dikatakannya sebagai monyet. Nah, lalu orang-orang pribumi banyak yang menanggapi, terutama dari PWI ya, Laskar Wali Songo Indonesia, dan menjadikan hiruk pikuk karena ternyata para Khabib ini juga ternyata masih ada yang menjadi pendukung. Saya lihat itu di Jakarta Selatan ada yang mengatasnamakan Front Umat Islam Indonesia, ada yang di Madura mengatakan dirinya Laskar Sakera. Ini benar-benar orang-orang tersebut otaknya itu didengkul, padahal para Ba'alwi itu sudah terang benderang, sudah ketahuan bukan putune Nabi. Kiai Imad sudah menjelaskan melalui tesisnya itu jelas-jelas dan terang benderang. Tetapi memang karena pemikiran orang, mungkin karena fanatik atau mungkin karena didoktrin, masih banyak yang mendukung Ba'alwi dan mengatakan mereka itu putune Rasul, dengan istilahnya itu karena para ulama zaman dulu percaya mereka itu putune Nabi, alasan mereka itu begitu, dan mengatakan pada kelompok Kiai Imad itu pembegal nasab. Ini adalah orang-orang yang pemikirannya di sini itu nol. Kalau sudah ada pemberitaan, ya sudah ada yang menjelaskan, seharusnya ya bisa sadar ngerti. Kalau ulama dulu mungkin saja percaya ya karena belum ada yang meneliti, mereka dibohongi ya, sehingga hanya manut saja, manggut-manggut percaya mereka putune Nabi. Cobalah diingat bagaimana kedatangan mereka itu ke Indonesia ini. Mereka didatangkan oleh kolonial Belanda yang notabene itu untuk menanggulangi perjuangan para pribumi Nusantara, kakek moyang kita dulu. Makanya mereka mengaku putune Nabi supaya kita orang-orang pribumi ini nurut. Sebab mayoritas orang Nusantara, orang Islam, kan begitu. Nah, karena sekarang sudah zaman internet, pemberitaan itu sudah sangat mudah didapat, sudah ada yang menjelaskan, Anda yang masih otaknya belum sadar seharusnya melek. Tetapi ya terserah kalau bergudul. Nek panjenengan itu masih tetap ngaku mereka itu putune Nabi, putune Kanjeng Rasul, sakarepmu. Yang perlu dilatono sisan. Sing penting jangan ngacak-ngacak, jangan mendoktrin orang supaya ikut mengakui. Nek sampean saya mengakui kelompokmu sana ya nggak apa-apa. Tapi kita yang udah ngerti dan sadar, ya jangan dipaksa-paksa. Kenapa mesti ini harus dijadikan perdebatan? Anda mengaku silakan. Kita yang sudah tahu tidak mengaku kalau mereka itu putune Nabi. Karena kita apa? Otaknya waras. Dari sikap tingkah laku, perbuatan, itu tidak mencontohkan akhlaknya Kanjeng Nabi. Kok mereka diaku sebagai putune Nabi? Mana mungkin kalau kita pemikirannya jernih. Tapi kalau memang sudah otaknya dicuci, seperti halnya memakai kacamata kuda, ya matanya buta, telinganya tuli,
tidak mau mendengar orang lain memberikan masukan, bahkan mengatakan yang benar menjadi salah, mengatakan sesungguhnya supaya diketahui oleh umum dikatakan pembegal nasab. Nah, kalau yang mengatakan itu kelompok mereka, orang-orang Pahlawi itu wajar, soalnya apa? Mereka tidak mau kehilangan statusnya. Tetapi kalau orang-orang kita yang statusnya itu namanya mukibin mengatakan kelompok Kiaimat pembegal nasab, ya Anda itu keblinger, kosong ada di sininya itu. Jadi selama ini Anda ditipu, tidak sadar. Ya kalau Anda ingin seterusnya menjadi kesetnya, ya terserah. Tetapi jangan ngajak-ngajak bagi orang-orang yang sudah tahu dan sudah sadar akan status mereka, akan perbuatan mereka yang selama ini telah menipu banyak orang. Walau bagaimanapun juga, mau berbuat sekuat tenaga, pokoknya rungkat, Habib mah, rungkat. Dan seharusnya tidak perlu mengaku cucu Nabi pun sebenarnya tidak jadi masalah kalau ingin jadi ulama. Daripada seorang ulama tapi menipu, apa ajaran agama mengajarkan seperti itu? Nipunya gimana? Nah itu bukan putune Nabi tapi ngaku putune Nabi. Supaya apa? Supaya mendapatkan kemudahan-kemudahan, fasilitas. Nah ini kan keduniawian. Mengaku menipu orang hanya untuk keduniawian. Padahal kalau ulama tidak harus dari cucunya Nabi juga nggak jadi masalah. Jadi kalau Anda itu bukan cucunya Nabi, ya mbok sadar, nggak apa-apa, bukan cucunya Nabi juga. Kalau Anda akhlaknya baik juga nanti diikutin, punya jamaah banyak. Nah kalau sekarang ya paling orang-orang yang otaknya keblinger, yang nggak penuh di sininya, yang percaya kepada Anda. Dan untuk para Habib lebih baik sadar, walau bagaimanapun Anda ingin mengelak, mengkanter, Anda akan tetap rungkat. Karena apa? Karena sudah banyak masyarakat yang tahu, jadi sudah tidak bisa ditipu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.